Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas partisipasinya dalam kuliah online hari ini. Saya akan melanjutkan sesuai dengan kontrak kuliah kita, akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi setelah MIT. Berikut saya perlihatkan untuk bahan materi kita untuk beberapa pertemuan nanti, ya. Ini RPS yang telah disusun di jurusan Fisika UIN Alauddin, capaian pembelajaran. Dan saya yakin dari beberapa pertemuan yang telah kalian lewati, kalian telah mengerti bagaimana dasar-dasar teori medan elektromagnetik itu, persamaan Maxwell. Intinya persamaan Maxwell atau biasa juga disebut sebagai persamaan teori medan elektromagnetik. Jadi materi yang akan saya sampaikan sekarang adalah ini adalah materi yang telah kalian lewati. Ada hukum Gauss, hukum Faraday, hukum Ampere, kemudian masuk ke persamaan Maxwell, kemudian pada vakum dan medium, kemudian ada yang persamaan gelombang elektromagnetik. Sekarang adalah materi setelah MIT, yaitu kita lebih ke aplikatifnya. Jadi sebelum-sebelumnya kalian telah mempelajari teori, setelah MIT ini lebih bersifat aplikatif, yaitu materi-materinya berupa sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Ada berapa kira-kira sifat-sifat gelombang yang kalian ketahui? Hampir mirip sifat-sifat gelombang yang telah kalian pelajari di mata kuliah gelombang. Karena kita ketahui elektromagnetik itu dia juga dikategorikan gelombang. Salah satu contoh spektrum gelombang elektromagnetik adalah cahaya. Kita gampang untuk membayangkan sebuah sifat elektromagnetik dengan membayangkan sifat-sifat dari cahaya, karena cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Ada beberapa sifat-sifat gelombang elektromagnetik hampir mirip sifatnya dengan gelombang pada cahaya. Ada namanya pemantulan, ada namanya transmisi, ada namanya radiasi, dan sebagainya. Mungkin ada namanya pembiasan, pembelokan, dan untuk gelombang elektromagnetik itu sendiri ada 3 yang sifat-sifat utama, yaitu pemantulan, transmisi, dan radiasi. 3 yang saya angkat di sini karena ini berhubungan erat dengan aplikasi daripada gelombang elektromagnetik. Contohnya sifat pemantulan banyak digunakan aplikasinya, salah satunya yaitu sonar. Kalian dengar kata sonar dapat diaplikasikan, misal sonar untuk pemancar, bagaimana mendeteksi misalnya dari permukaan kita ingin mendeteksi yang ada di bawah permukaan dengan aplikasi sonar dengan melalui pemantulan. Contoh aplikasi sistem sonar pemantulan seperti ini. Jadi ada kayak kapal ingin mendeteksi atau mencari objek di bawah dasar laut. Dipantulkan, kemudian berapa pemantulannya, kita bisa mengetahui berapa kedalaman dalam laut dan sebagainya. Persamaan yang umumnya seperti ini. Itu salah satu contoh daripada sifat pemantulan, karena setelah MIT ini kita lebih ke aplikasinya sendiri. Berikut yaitu sifat gelombang elektromagnetik yang kedua, yaitu transmisi. Maaf mungkin kurang jelas ya. Sifat transmisi. Transmisi ini mungkin kalian sudah akrab dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Misalnya pada antena.
Antena dalam menerima siaran, ditransmisikan. Kamu dengar kata ditransmisikan, ditransmisikan, pemancar, kemudian ditangkap. Nah, itu salah satu aplikasinya. Yang berikutnya radiasi. Radiasi, ya paling akrab mungkin kalian dengar di telinga kalian tentang radiasi gelombang elektromagnetik, yang banyak penemuan-penemuan sekarang mengklaim bahwa ada pengaruh radiasi gelombang elektromagnetik terhadap kesehatan dan sebagainya. Nah, di materi radiasi gelombang elektromagnetik ini nanti kita lebih mungkin kepada tugas kalian per kelompok, kalian bisa berdiskusi tentang radiasi. Untuk sistemnya nanti kita akan bahas setelah kita masuk kepada materi sifat-sifat daripada radiasi ini sendiri. Ya, ya setelah ini ya kemudian kita final pada pertemuan ke-16. Oke, saya harap kalian masih tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan. Dengar? Ya, oke. Untuk pertemuan kita hari ini mungkin Ibu fokusnya untuk mereview materi-materi yang telah kita pelajari, karena untuk persamaan persepsi kita, karena yang semester lalu Ibu yang mengajar teori medan elektromagnetik pertama, dan Ibu telah menyampaikan hal-hal yang akan kita pelajari teori medan elektromagnetik 2, tapi karena sistemnya sekarang adalah pembagian tugas tim dosen, maka sedikit saja untuk mereview untuk persamaan persepsi kita, dan saya yakin kalian juga sudah mendapatkan materi ini dari Ibu Sahara ya. Jadi cuma mereview untuk ingatan kalian sedikit ya. Ini adalah materi-materi kita, tadi mungkin sudah Ibu sampaikan ya. Saya ingin mengulas balik lagi mengenai tentang hukum Gauss, hukum Faraday, hukum Ampere, kemudian masuk ke persamaan Maxwell. Karena dari ketiga hukum ini, Gauss, Faraday, dan Ampere, melahirkan yang namanya persamaan elektromagnetik. Kemarin teori medan elektromagnetik 1 kita hanya mempelajari satu-satu. Jadi listriknya satu saja, magnetnya satu. Tapi di teori medan elektromagnetik 2 kita akan mempelajari secara umum bagaimana gelombang elektromagnetik itu sendiri, yaitu listrik dan magnet dijadikan, maksudnya dalam satu kesamaan melahirkan persamaan elektromagnetik. Ya, di sini ada 3 hukum yang diambil. Adapun hukum-hukum lain diadaptasi lagi oleh ya hukum-hukum ketiga hukum ini. Jadi macam kemarin hukum Biot-Savart, hukum ya Biot-Savart diadopsi oleh si hukum Ampere. Jadi hanya ketiga hukum ini yang kita jadikan acuan dasar. Tentang hukum Gauss, di sini hukum Gauss kemarin ada membahas tentang listrik dan tentang magnet. Di bab 9, bab 9 10 mungkin ya sudah menjelaskan yang kemarin kalian dapatkan. Ya, kompetisi dasarnya saya rasa ini juga kalian sudah dapatkan. Ya, indikator menjelaskan hukum-hukum yang terkait. Yang 3 tadi ada hukum Gauss, hukum Ampere, hukum Faraday. Ya, melakukan reduksi terhadap, maksudnya diturunkan kemudian menghasilkan persamaan Maxwell. Ya, teori Maxwell apa? Ya, kita sudah sering mempelajari perubahan medan magnetik yang menghasilkan medan listrik. Sebaliknya, perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnetik. Ya, dikemukakan oleh James Clerk Maxwell. Seperti ini. Teori Maxwell atau juga disebut sebagai persamaan gelombang elektromagnetik. Ya, saya cuma ingin mengingatkan
ada 4 persamaan elektromagnetik. Ya, jadi kalau jika anak fisika pasti harus tahu tentang 4 persamaan ini. Sebelum-sebelumnya juga kalian sudah dapatkan, jadi saya hanya mereview kembali. Ya. Nabla dot E sama dengan rho per epsilon 0. Ya, divergensi B sama dengan 0. Curl E sama dengan ya perubahan medan magnetik B terhadap waktu T. Kemudian yang keempat, ini yang disebut sebagai persamaan Ampere-Maxwell, ya kan? Ya. Persamaan Ampere hanya sampai di sini. Curl B sama dengan mu 0J. Tapi disempurnakan oleh Maxwell menambahkan rumus seperti ini. Ditambahkan bahwa perubahan medan listrik E terhadap waktu juga dapat menghasilkan medan magnetik. Jadi persamaan yang keempat ini biasa disebut sebagai persamaan Maxwell Ampere. Ya. Jadi kontribusi Maxwell sendiri ini sebenarnya di persamaan yang keempat ini ya, tapi untuk lengkapnya dari persamaan gelombang elektromagnetik, Maxwell mengambil semua yang materi yang telah disampaikan oleh penemu-penemu sebelumnya. Jadi di sini ada 4 persamaan untuk mendeskripsikan bagaimana gelombang elektromagnetik itu sendiri. Kenapa yang ini harus saya tekankan? Karena yang ini ya akan berkaitan juga terhadap materi-materi kita selanjutnya. Dari keempat materi ini bisa dijelaskan bagaimana persamaan gelombang elektromagnetik, bisa menjelaskan bagaimana sifat pemantulan, bagaimana bisa menjelaskan transmisi dan radiasi dari 4 persamaan yang ini. Jadi keempat persamaan elektromagnetik ini dia tidak berdiri sendiri, dia harus satu untuk menjelaskan hukum-hukum dasar dari elektromagnetik sendiri yang akan kita pelajari berikutnya mengenai tentang sifat-sifat gelombang elektromagnetik ini sendiri, mengacu juga pada persamaan keempat persamaan yang ini. Oke. Ya, pembuktian dari hipotesis. Alat yang memulainya penelitian tentang gelombang elektromagnetik, telegrafer. Ya, dulu orang berkomunikasi melalui kabel, melalui telegrafer ini alat yang digunakan tanpa kabel, dan itu membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik itu ada tentang hipotesis Maxwell sebelumnya. Oke. Ya, Ibu percepat saja ya. Tentang hukum Gauss kalian telah pelajari apa? Ya, jumlah fluks medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan yang ada dalam permukaan tertutup tersebut. Ibu tidak usah menjelaskan secara rinci karena kalian sudah mendapatkannya di materi-materi sebelumnya ya. Ini. Q, muatan, E, medan listrik dalam ulasan tertutup sebanding dengan muatan tersebut. Ya. Ini direduksi menghasilkan yang disebut sebagai persamaan Maxwell yang pertama. Kemudian persamaan Maxwell kedua, divergensi B sama dengan 0. Iya, kita pernah juga kalian dapatkan kenapa harus 0? Ya, kalian harus tahu kenapa harus 0. Ya. Kita sudah dapatkan ya. Kemudian di hukum Faraday dikenal dengan induksi magnetik. Ya, induksi magnetik. Jika magnet ini digerakkan, ya makanya disebut sebagai do B do T terhadap waktu ya, kan ada
digerakkan menghasilkan medan listrik ya dari percobaan yang sederhana seperti ini. Ini disebut sebagai persamaan Maxwell yang ketiga. Ya, perubahan medan magnetik terhadap waktu sama dengan medan listriknya, atau disebut sebagai curl E. Curl E maksudnya ingat yang teori medan elektromagnetik yang pertama, nabla curl ya berarti rotasi, jadi bergerak. Jadi jika medan magnetiknya ini berubah terhadap waktu, maka medan listriknya juga akan bergerak. Makanya ditulis sebagai nabla curl, maksudnya rotasi, bergerak. Ya, ada pergerakan daripada medan listrik. Ya, ini persamaan Maxwell yang ketiga. Kemudian berikutnya tentang hukum Ampere, persamaan Maxwell yang keempat. Ya, seperti Ibu bilang tadi bahwa Ampere menyumbang persamaan seperti ini dan Maxwell menambahkannya seperti ini, disebut sebagai persamaan Ampere-Maxwell. Nah, ini adalah 4 persamaan Maxwell dan saya harap kalian sudah paham, sudah mengerti, dan bahkan sudah cukup jelas karena berulang kali mungkin kalian dapatkan. Ya. Oke, demikian review untuk pertemuan kita hari ini. Sedikit mungkin saya tambahkan mengenai ayat yang berhubungan dengan teori medan elektromagnetik. Nur ayat ke-35. Kalian bisa untuk membaca sendiri. Ya. Mungkin ada yang pernah mengumpulkan tugas ya dari ini. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Iya, bisa dilihat. Diumpamakan sebagai sebuah lampu oleh kaca yang kedap udara dan berguna untuk menimbulkan radiasi pada, ya ini penemu bola lampu. Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Ya. Mungkin dari penulis ini dia mengumpamakan seperti ini. Ibaratnya dia ya bukan ke barat atau timur, berarti dia utara dan selatan. Dia bisa dianalogikan sebagai kutub utara dan selatan daripada magnet. Ya. Pohon zaitun seumpama generator dan minyak seumpama arus listrik. Ya. Penulisnya ini menuliskan tentang listrik dan bola lampu ya, sesuai dengan ayat. Ya, walau alam. Jadi banyak hal yang dapat kita dapatkan dari mempelajari tentang Al-Quran, dan banyak ilmu-ilmu sains yang tersirat dalam Al-Quran ya. Jadi saya harap karena ini adalah bulan Ramadan, pasti sebanyakan dari kalian mengaji ya pada bulan Ramadan. Tapi yang saya harapkan di sini kalian tidak hanya membaca ayat Al-Qur'annya saja, tapi usahakan kalian membaca terjemahannya ya.
Jadi sangat, ya saya rasa sangat banyak mungkin di antara kita yang hanya mengetahui, apalagi sebagian besar mungkin kita tidak menguasai bahasa Arab. Jadi untuk menambah ilmu kalian dalam Al-Quran itu banyak tersirat hal-hal yang berguna untuk kalian. Saya harap kalian membaca terjemahannya. Jadi setelah kalian mengaji, luangkan waktu untuk kalian baca terjemahannya. Jadi hal yang sangat rugi misalnya kalian pandai fasih membaca Al-Quran tapi kalian tidak tahu apa sebenarnya maksud daripada ayat tersebut, ya. Ya, jadi mulai dari sekarang kalian baca Al-Quran harus kalian baca terjemahannya, ya. Ya itu mungkin sedikit, ya sedikit dari saya. Oke. Untuk contoh soalnya mungkin kita sudah pernah dapatkan, ya. Ya, demikian mungkin review yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan ini. Mungkin kita belum masuk ke materi yaitu pemantulan sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang pemantulan dan pembiasan gelombang elektromagnetik, ya. Jadi untuk pertemuan ini kita sedikit mereview saja untuk materi-materinya. Oke, untuk melihat kalian mengikuti perkuliahan ini, penilaiannya, tugas yang akan kalian dapatkan untuk pertemuan ini yaitu kalian membuat soal jawab tentang materi-materi yang telah kalian pelajari. Jadi kalian tulis di kertas saja, tulis tangan, tulis di kertas catatan atau terserah. Kalian tulis soal kemudian dijawab. Saya harap soal-soal yang kalian angkat merupakan soal yang mungkin kalian agak kesulitan dalam memahaminya, ya. Terus kalian dapatkan jawabannya mungkin agak kalian kurang. Ini yang Ibu lakukan agar Ibu tahu sebagaimana misalnya batas pemahaman kalian tentang teori-teori dari sebelumnya, ya. Jadi tugasnya nanti kalian foto, kemudian kirim ke WA-nya Ibu, ya. Oh ya, atau karena mungkin kelas ini banyak mahasiswanya, jadi tugasnya nanti kalian kirim ke Google Classroom. Jadi nanti Ibu berikan, jadi masuk ke, nanti Ibu kirimkan kode untuk grup Google Classroom-nya. Jadi nanti kalian kumpulkan tugas di Google Classroom, ya. Ya. Oke, ya terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Ibu harapkan semuanya tetap dalam keadaan sehat. Kalian tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan. Dan ilmu ini dapat bermanfaat untuk kalian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.